Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Turis Channel. Salam cukur sedunia. Oke, di video kali ini saya akan jawab pertanyaan teman-teman ya. Katanya banyak yang dipertanyakan ini di kolom komentar, bagaimana Mas potong rambut bisa ramai. Nah, bisa ramai ini ada caranya ya. Tetap manajemen komitmen itu ada di sini. Jadi kalau menurut saya, potong rambut kamu kok masih sepi dan potong rambut kamu kok belum bisa ramai, itu tetap kamu harus ada usaha bagaimana caranya agar pangkas rambut kamu itu bisa ramai. Yang pertama, kamu harus tahu target pasar. Jadi target pasar kamu buka di mana, di kota atau di desa atau di perkampungan gitu ya. Target pasar kamu itu seperti apa? Terus kedua, kamu harus mengerti pelanggan kamu ini mintanya seperti apa gitu ya. Istilahnya bisa nyocoki lah. Walaupun untuk kamu praktekkan atau kamu batin atau perasaan kamu ini nggak cocok, tapi kalau memang itu kemauannya orang nih njaluke ngono, ya wis turuti gak apa-apa. Setelah kadang itu ki gak cocok kanggo ndase dhek, tapi lek mbok potong ngono terus wonge puas seneng iku yo menurut saya nggak apa-apa. Itu baik menurut dia, belum tentu baik menurut kita. Itu nggak apa-apa, yang penting bisa cocok, dia besok bisa kembali lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, buatlah dia nyaman. Jadi potong itu nggak hanya bagus saja, hanya rapi saja, atau nggak seperti saya jelek saja terus orangnya kembali, nggak, tapi kecocokan. Terkadang walaupun potong rambut jelek, tapi kalau cocok itu kembali. Seperti halnya potongan saya nggak pakai gradasi kan, garisnya masih kelihatan, terus nggak semut, terus hanya mengejar uangnya. Tapi orang seneng karena di sini saya mengetahui bahwa target di pasar ini adalah, target di desa ini adalah cepat. Pokoknya cepat, terus nggak rapi amat. Pokoknya yang penting pokoknya dilihat udah pantas lah, udah bagus, udah pulang besok panjang 2 minggu atau 3 minggu dia udah kembali lagi, udah potong lagi. Jadi nggak usah ribet gitu. Beda kalau dengan di kota ya. Potong rambut tuh kalau saya lihat rambut sampai panjang nutupi kuping sampai segini ya, 3 bulan 4 bulan sekali baru potong, karena dia disibukkan oleh pekerjaan. Karena setiap hari kerja, nggak sempet kerja lembur, nggak sempet potong. Kalau di desa itu banyak orang yang nganggur, siang pagi sore itu banyak yang pangkas. Itu yang ketiga, kita harus mengetahui atau nyocoki pelanggan. Nah gitu, seperti itu ya, memuaskan pelanggan. Terus yang keempat, kita harus bisa baca ekspresi muka. Kita harus seling melihat wajah manusianya, wajah orangnya yang kamu potong itu, si customer kamu itu dari kaca ya. Dari kaca harus dilihat. Kalau masih begini itu berarti belum cocok. Harus sampai benar-benar dia cocok. Nah, seperti itu. Terus ajak ngobrol, masuki. Yang keempat, ajak ngobrol ya, masuki dia. Masuki kalau misalnya dia pesepak bola, ajak ngobrol sepak bola, tanya, banyaklah tanya, jangan banyak bercerita, itu membosankan sekali. Jadi biar 1 detik ataupun 1 menit kamu langsung disukai sama si customer kamu, itu adalah kamu bertanya, asli mana mas, nggak pernah lihat kamu kalau pelanggan baru gitu ya. Seperti itu target. Sepertinya kamu harus mengolah sendiri, nggak perlu saya jelaskan untuk yang pembahasan yang keempat ini ya. Kamu juga harus ramah tamah, senyum sapa gitu ya. Nah, kamu harus bisa mengontrol diri orangnya, jadi biar dia itu suka sama kamu atau itu sering bertanya. Jadi kalau misalnya orang tani ya, gimana tanduran ini wis piye lek tandur wis panen rung. Nah kayak ngono. Lek misale ibuke ngeterno anake, "Duh, dungaren Mbak, bojone kok gak melok." Lah, seperti itu. Nah, kalau misalnya belum kenal ya, Mbak, aslinya mana Mbak? Temlokorjo. Oh, Temlokorjo. Lah, bojone sampean sing ndi Mbak? Aku kok gak tau tumon. Nah, misale ngono, nek misale aku gak kenal takok gak apa-apa. Iku sungguh sentuhan yang sangat luar biasa bagi si pelanggan. Itu dan sudah saya praktekkan. Namun kalau saya lagi ngevlog, lagi bikin video, memang tak sengaja ada cekcok, ada marah, karena saya tahu target pasar YouTube saya ini
paling suka orang kalau melihat saya cekcok ke customer, bertengkar gitu, sering-sering upload seperti itu. Paling suka kalau si ibunya mamanya itu yang ngeterkan anaknya itu cantik, terus bahenol gitu, itu pasti itu suka itu. Seperti itu, yang kebanyakan tuh seperti itu. Target pasar tuh seperti itu. Saya tahu YouTube ini sebenarnya pengennya ya yang aneh-aneh lah gitu. Dan saya tahu penonton saya ini hanyalah seorang tukang cukur pemula, paling juga buka di teras, buka di desa. Terus yang udah skill barber yang tinggi nggak mungkin lah nonton channel saya. Orang udah tinggi kok, saya ilmunya udah tinggi kok, ngapain lihat channelnya Mas Turis kan gitu ya. Terus kalau di desa yang buka seperti kemarin anak Nganjuk main ke sini kan baru buka 6 bulan dan satu harinya dapat 20 kepala, 25 kepala ya. Itu seperti itu targetnya orang-orang yang seperti Mas Sutris itu, bukan yang bagus-bagus, yang orang kota yang udah pinter. Ngapain lihat channel ini, nggak penting gitu. Nggak dapat ilmu karena ilmu kan udah tinggi dan kamu harus tahu target pasar. Nah, kalau saya tahu target pasar di sini karena di sini ini tuh kampung, nggak perlu lama, kalau dipotong lama. Bahkan ini sudah ada contoh ya, Mas Ridwan motong 15 menit 12 menit, terus Mas Feby motongnya juga 15 menit 12 menit, sedangkan saya terkadang 12 menit itu dapat 3 kepala. Nah, 3 kepala, jadi selisih Mas Feby, Mas Ridwan dapat 2 kepala, saya dapat 5 kepala. Seperti itu, saya 4 menit 5 menit, dan itu orangnya loh, orang tua loh, tinggal frog cepet gitu aja. Tapi Mas Ridwan masih kedua, Mas Feby masih gini kedua, masih takut. Dan akhirnya dia bilang loh, "Hei, nek motong kayak kalau cepet." Pelanggan, customer bilang gitu sama Mas Ridwan, sakit hatinya Mas Ridwan, sakit banget bro, bilang kayak gitu, motongnya cepet kalau begitu pelanggan, dengan secara sinisnya, potongnya cepet kalau. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan pangkas itu cepat seperti itu loh. Nah, yang dimaksud seperti itu Mas Turis, saya maksudnya potong itu cepat seperti yang itu loh, gitu. Nah, itu berarti kan saya tahu bahwa target pasar ini adalah cepat, nggak bagus-bagus amat. Yang penting cocok dan bagus, cocok untuk orangnya, gitu aja. Nggak perlu bontang-banting mikir ini itu harus gradasi, harus 10.000 saja loh, capek-capek seperti itu, nggak perlu bro. Yang penting tahu target. Nah, seperti itu. Makanya kamu harus tahu siapa yang kamu pangkas, orang kota kah atau orang kampung kah, kamu bukanya di mana, dan kenapa kok masih sepi itu. Kamu benar-benar tahu siapa target pasar, siapa yang kamu potong. Kalau anak muda mintanya detail ya dipotong detail, nggak apa-apa. Seperti itu misalnya. Kalau memang rambutnya cocok gitu ya, cocok nggak cocok, yang penting itu kuncinya pada si manusianya yang kamu potong, bukan kepada apa. Misalnya saya di YouTube, saya kepada kamu, kontennya kamu yang nonton harus enak, videonya gimana, itu enggak. Saya bikin video hanya bikin video saja, saya nggak butuh apa-apa, pokoknya bikin video, adsen masuk, iklan, gajian, udah gitu aja. Saya nggak butuh pujian atau cacian, ya biarlah. Pokoknya saya sebagai simpenan video gitu aja lah, investasi untuk ke depan gitu. Semoga teman-teman semuanya sukses untuk buka pangkas rambut, cukur rambut, dan ya nggak sama lah pokoknya, barber sama cukur rambut. Pokoknya cukur rambut maju terus, jangan sampai mundur. Oke. Terima kasih matur suwun, dan semoga bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia dan bermanfaat bagi orang lain. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cukur sedunia.